Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita akan kembali bersekutu di dalam persekutuan doa online. Saya mempersilakan jemaat untuk bersatu dulu sejenak. Amin. Untuk mempersiapkan hati kita menyambut perenungan firman Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan pujian yang pertama. Kiranya Tuhan berbicara melalui Roh Kudus-Mu pada setiap umat-Mu yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Hamba-Mu yang lemah, Tuhan urapi, Tuhan kuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Saya memberi tema kepada khotbah hari ini adalah kesetiaan Tuhan. Kita akan sama-sama membaca dari Ibrani pasal 10 ayat 23. Ibrani pasal 10 ayat 23 berbunyi demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Sekali lagi saya bacakan. Marilah kita
baru-baru ini yang kemarin hits banget di kalangan ibu-ibu, di kalangan semua usia, itu adalah film yang berjudul The World of Married, yang menceritakan tentang bagaimana si suami ini berselingkuh. Nah, ini perselingkuhan di film, tidak nyata dan hanya fiktif belaka. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perselingkuhan tidak hanya terjadi di film, ya enggak? Perselingkuhan tidak hanya terjadi di film, perselingkuhan bisa terjadi di dunia yang nyata. Bahkan mungkin kita pernah menyaksikan atau kita bisa menjadi korban dari perselingkuhan. Kita mungkin bisa menyaksikan ada tetangga kita yang berselingkuh, ada orang saudara kita yang berselingkuh, atau kita pernah menjadi korban dari perselingkuhan. Perselingkuhan ada di dalam film dan juga ada di dunia kita yang nyata hari ini. Saudara, fenomena perselingkuhan ini itu menunjukkan bahwa manusia itu sulit setia kepada satu pasangan. Kalau bisa punya 10, maunya 10 ya. Kalau bisa punya 100, 100. Kalau bisa saya mau saingin Raja Salomo. Susah setia pada satu pasangan. Dan lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak hanya perselingkuhan itu menunjukkan kita manusia yang sulit untuk setia, ternyata perceraian juga menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang sulit memegang janji kita kepada pasangan kita. Ada begitu banyak orang yang mengikat janji setia tetapi tidak sampai mau memisahkan. Udah cari yang lain. Janji pernikahan itu kan sampai mau memisahkan, bukan orang ketiga memisahkan atau keadaan ekonomi memisahkan. Janji pernikahan hanya bisa dipisahkan oleh mau. Belum lama ini kita tahu bahwa pasangan ini yang ganteng dan cantik ini, song couple, satu Song Joong Ki, satu Song Hye Kyo, mereka melangsungkan pernikahan Bapak Ibu. Dan ini adalah janji setia dari Song Joong Ki ya. Dikatakan, saya terjemahkan dalam arti yang saya tangkap ya. Kita sekarang ada di jalan yang sama seperti apa yang orang lain juga jalani. Itu maksudnya menikah. Ini Song Joong Ki ngomong ke Song Hye Kyo. Lalu dia bilang gini, at times it will rain, winds will blow. Suatu saat nanti kadang-kadang akan ada hujan, akan juga ada angin yang menerpa kita. Nah, tetapi juga akan ada banyak masalah atau rintangan yang menimpa kita. Tetapi kata Song Joong Ki nih, ya, every time, setiap saat itu terjadi, mari kita saling membangun dengan berani dan kita menghadapinya dengan berani, kita sambil bergandengan tangan. Kira-kira begitu artinya. Manis nggak janjinya? Manis. Ketika Song Joong Ki mengucapkan ini, Song Hye Kyo itu sampai menitikkan air mata Bapak Ibu. Tetapi tidak lama kemudian muncul sebuah berita bahwa Song Joong Ki dan Song Hye Kyo bercerai. Jadi apa arti ucapan Song Joong Ki kepada Song Hye Kyo pada kala itu? Kalau akhirnya akan bercerai. Katanya angin, badai dilalui bersama, rintangan semuanya dilalui dengan berani sambil bergandengan tangan. Tetapi akhirnya hubungan pernikahan mengalami perceraian. Perceraian dan perselingkuhan menunjukkan betapa sulitnya manusia untuk bersikap setia pada janji-janjinya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, perselingkuhan dan perceraian itu menunjukkan kepada kita bahwa kita ini manusia yang sulit untuk setia. Mungkin di antara kita berpikir, contoh saya masih setia pada janji pernikahan saya, contoh saya belum nikah, jadi saya nggak melanggar janji itu. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini yang mau kita belajar adalah ketika kita tahu ada orang yang bercerai, ada orang yang berselingkuh, kita bukan hanya menghakimi mereka, tapi kita juga harus melihat kepada diri kita. Mereka tidak setia kepada janji menikah mereka, tetapi apakah kita setia pada janji kita? Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika Anda dan saya tidak melanggar janji nikah, bukan berarti Anda dan saya selalu setia menepati janji yang telah kita buat. Apakah ada orang di dunia ini yang tidak pernah ingkar janji? Tidak ada. Semua orang pernah tidak menepati janji. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu lalu, kalau nggak salah tuh hari Jumat ya, hari Kamisnya, saya itu buat janji untuk sarapan bareng ya dengan salah satu rekan kerja. Saya buat janji besok kita sarapan bareng ya, hari Kamis malam saya bilang besok kita sarapan bareng ya. Tetapi hari Jumatnya ketika saya datang, saya lupa
sarden bareng. Lalu saya bilang gini, di rumah saya ada sarden 2 kaleng, besok saya bawa aja biar bisa dimakan bareng. Ternyata besoknya apa saya bawa? Sampai hari ini sarden itu tidak pernah sampai di Metodis 11. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya sudah berjanji, saya sudah bilang, saya sudah menyatakan bahwa saya bersedia sarapan bareng, saya bersedia bawa sarden ke sekolah, tetapi saya melupakan janji itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita berpikir janji itu enggak harus gini, saya bilang saya berjanji, itu baru janji, enggak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menyatakan kesediaan atau kesanggupan kita melakukan segala sesuatu, itu sudah dinamakan janji. Waktu saya bilang ke Bu Eli saya mau bawa sarden, saya nggak bilang saya janji besok bakal bawa. Tetapi kalimat saya besok saya bawa sarden saya, itu menyatakan bahwa saya bersedia melakukan atau sanggup melakukan segala sesuatu yang saya katakan. Jadi janji itu bukan berarti kita harus bilang aku janji sama kamu, enggak. Tetapi ketika kita mengucapkan satu kalimat saya bersedia, saya sanggup, itu adalah janji. Nah, hal-hal kecil yang kita ingkari menunjukkan betapa mudahnya Anda dan saya kehilangan kesetiaan terhadap ucapan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita ingkar janji sama anak kita, mungkin kita tidak mengingkari janji pernikahan kita, tapi kita ingkar janji sama anak kita. Kita tidak mengingkari janji setia kita kepada Tuhan, tetapi kita mengingkari janji kita sama orang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika Anda dan saya tahu dan menyadari bahwa kita adalah manusia-manusia yang sering kali mengingkari janji-janji kita, walaupun janji yang kecil, janji yang sepele, kita harus mengintrospeksi diri, melihat diri, memeriksa diri, kenapa sebetulnya saya mudah sekali melupakan perkataan atau ucapan yang telah saya buat. Salah satunya itu ya karena kita tidak menganggap hal itu penting bagi kita Bapak Ibu. Kalau seandainya saya punya janji makan malam dengan Bapak Presiden kita, apakah mungkin saya lupa? Gak mungkin. Kalau saya punya janji ngedate sama pacar saya gitu, apakah mungkin saya lupa? Gak mungkin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita sering lupa terhadap janji kita, mungkin janji itu gak terlalu penting untuk kita. Lalu yang kedua adalah kita tidak bisa setia dengan ucapan yang telah kita ucapkan. Ketidaksetiaan kita terhadap janji yang telah kita buat seringkali membuat kita ini berpikir demikian Bapak Ibu. Kalau kita berpikir gini, Allah itu pasti setia pada janjinya. Manusia sulit untuk setia pada janjinya. Namun seringkali masalahnya adalah ketika Anda dan saya sulit setia pada janji yang kita buat, kita seringkali menilai janji Allah melalui standar kita. Oh, saya sulit untuk setia pada janji saya. Jangan-jangan Allah pun tidak menepati janjinya pada saya. Kita seringkali curiga, kita seringkali mengukur kesetiaan Tuhan berdasarkan kesetiaan kita manusia. Padahal Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita dengan Allah tidak akan pernah bisa dibandingkan. Kesetiaan Allah dengan kesetiaan kita itu bagaikan langit dan bumi, sangat amat berbeda. Kesetiaan kita itu adalah kesetiaan yang sudah jatuh dalam dosa. Kita bisa ingkar, kita bisa tidak menepati janji setia kita. Tetapi kalau Allah, Dia tidak akan pernah ingkar janji. Janji Allah itu adalah ya dan amin, pasti akan terjadi. Jadi jangan sekali-kali kita memakai ketidaksetiaan kita atau standar kesetiaan kita untuk mengukur atau mencurigai kesetiaan Allah. Di tengah-tengah masa pandemi ini kita seringkali curiga sama Tuhan. Dia bakal pelihara saya nggak? Tuhan bakal mencukupkan kebutuhan saya nggak? Tuhan akan menyertai saya nggak? Tuhan akan buka jalan nggak untuk setiap masalah yang terjadi dalam hidup saya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, janji Allah itu ya dan pasti. Karena Allah yang menjanjikannya adalah Allah yang setia sama kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan kita berpikir bahwa Allah itu tidak setia. Allah setia. Allah berbeda dengan kita manusia yang seringkali tidak setia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada karakteristik kesetiaan di dalam Alkitab. Yang pertama itu setia itu sifatnya dari awal sampai akhir. Kalau kita tahu bahwa Allah itu adalah
kesetiaan Tuhan ada bagi Anda. Jadi jangan pernah kita merasa takut dan gentar dengan segala problematika hidup, karena janji kesetiaan Allah ada bagi kita. Bukan begini Bapak Ibu, Alfa dan Omega, artinya Allah muncul di awal, Allah muncul di akhir. Bukan. Tetapi kalau abjad itu alfabet dari A sampai Z, Allah tidak hanya muncul di A lalu muncul di Z, tetapi Allah muncul dari A sampai Z. Dari A, B, C, D sampai Z Allah ada. Dari awal sampai akhir Anda tidak pernah ditinggalkan. Inilah kesetiaan Allah. Kita bisa gak setia dari awal sampai akhir? Ada beberapa orang yang bisa setia mendampingi pasangannya dari awal sampai akhir. Tetapi ada juga banyak manusia yang tidak bisa setia mendampingi pasangannya dari awal sampai akhir. Ini artinya apa Bapak Ibu? Kesetiaan manusia itu relatif. Bisa dicurigai, bisa dipertanyakan, bisa juga manusia bersikap tidak setia. Tetapi kalau kita bicara kesetiaan Allah, itu tidak diragukan lagi. Dari awal dunia dijadikan sampai akhir dunia dijadikan, Allah tetap setia bekerja di dalam dunia ini. Lalu yang kedua adalah karakteristik dari setia adalah setia pada apa yang ditugaskan, mencapai kata selesai dengan baik. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat banyak orang dipercayakan, disuruh beli ini lalu tugasnya selesai. Misalnya kita suruh anak kita, nak beliin dulu mama cabai di pasar, lalu anak kita pergi, lalu dia pergi ke pasar, dia belikan cabai untuk mamanya, oh berarti tugasnya selesai. Dia setia pada tugas yang diberikan oleh mamahnya. Kalau di dalam Alkitab kita jumpa juga perumpamaan tentang hamba yang setia. Ada hamba yang diberikan berapa talenta, lalu hamba yang diberikan 5 atau berapa ya, 5 dan 3 talenta ini kalau saya tidak salah ingat, itu melakukan pekerjaannya dengan setia. Tetapi hamba yang diberikan 1 talenta ini, dia tidak melakukannya dengan setia. Karena apa? Dia berpikir tuannya jahat karena hanya memberikan dia 1 talenta. Hamba ini dikatakan tidak setia karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Lalu di dalam Alkitab juga ada Yesus yang membuktikan kesetiaannya kepada kita. Dari awal dia harus menjalani salib sampai akhir dia mati di kayu salib, dia melakukannya dengan setia. Tugasnya selesai. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita yakin di awal Allah bekerja dalam hidup saya, lalu banyak masalah, kita kehilangan keyakinan Allah bekerja enggak? Percayalah Bapak Ibu, Allah setia pada pekerjaan. Ketika dia bekerja di dalam hidup Anda, dari awal sampai akhir, dia akan terus bekerja di dalam hidup Anda dan saya. Lalu yang ketiga adalah menggenapi atau menepati apa yang diucapkan atau dijanjikan. Janji Allah kepada Abraham dan Sarah tergenapi. Meskipun Abraham dan Sarah harus menunggu 25 tahun, tapi digenapi. Akhirnya Abraham dan Sarah punya seorang anak bernama Ishak. Janji Mesias akan datang kedua kalinya akan juga digenapi. Jadi kita jangan berpikir, kok Tuhan nggak datang ya, kok Tuhan nggak datang untuk kedua kali. Jangan kita berpikir, jangan-jangan kedatangan Tuhan hanyalah dongeng. Jangan-jangan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali itu hanya isapan jempol. Tidak Bapak Ibu, janji Tuhan, janji kedatangan Tuhan akan digenapi. Tetapi waktunya akan datang seperti pencuri yang datang ke rumah, tidak bisa ditebak, tidak bisa diprediksi. Janji Tuhan apa lagi yang akan digenapi bagi kita Bapak Ibu? Janji penyertaan, janji pemeliharaan, janji penghiburan, bahwa segala sesuatu yang kita lalui, ujian, cobaan yang kita hadapi hari ini kita menghadapi banyak ujian, tetapi ingat, ada saatnya semua itu akan berakhir. Ada orang Bapak Ibu yang sampai detik nafas terakhirnya itu dia menderita, tetapi dia tidak kehilangan kesetiaan sama Tuhan. Mungkin kita menafsirkan kasihannya dia selama hidupnya sampai titik nafas terakhir dia menderita, tetapi dia akan bahagia ketika dia bisa memperoleh hidup kekal. Kalau kita tidak bahagia di dunia ini, kita masih punya pengharapan bahagia di dalam kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, segala hal yang dijanjikan Allah bagi kita itu akan ditepati dan akan
digenapi. Karena Allah adalah Allah yang setia untuk memegang janji. Bagaimana dengan Anda dan saya? Kita punya Allah yang setia. Apakah kita sudah berlaku sebagai anak-anak yang setia juga kepada Tuhan? Allah begitu sempurna dan setia dalam menepati janjinya. Inilah alasan untuk berpegang teguh pada pengharapan akan janji Allah, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tidak ada alasan untuk ragu kepada Allah. Tidak ada alasan untuk takut menghadapi hidup ini, karena Allah yang menjanjikan hidup kita itu adalah Allah yang setia. Cobaan apapun yang kita alami di dunia ini, mungkin bisa jadi kita sampai menutup mata pun kita ada dalam kondisi yang bagi dunia ini menderita. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, janji pengharapan akan hidup kekal itu ada bersama-sama dengan kita, dan itu akan digenapi. Maka dari itu tetaplah berharap kepada Tuhan dan berpeganglah teguh kepada Tuhan yang setia. Karena janji Tuhan ada bagi kita, janji Tuhan setia, tidak akan pernah diingkari. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman hari ini yang boleh kami dengarkan. Tuhan, kiranya firman-Mu boleh menguatkan setiap umat-Mu di dalam segala hal yang mereka alami. Tuhan, kiranya kuatkan dan teguhkanlah. Kiranya melalui janji Tuhan, janji kesetiaan Tuhan kepada kami, kiranya kami boleh berani menghadapi hidup ini. Kami boleh terus-menerus menjalani hidup ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum sama-sama kita menaikkan pokok-pokok doa kita, mari kita menaikkan pujian yang kedua.我的救赎主。
Saudara, mari bersama-sama kita bersatu di dalam pokok-pokok doa. Pokok doa yang pertama, mari kita berdoa bagi gereja kita. Kita doakan para petugas pelayanan ibadah minggu dan sekolah minggu, agar semua petugas ibadah dapat diberikan kesehatan dan juga diberikan hati yang siap untuk melayani Tuhan. Doakan juga untuk tim rekaman ibadah online GMI Titus, Lauseleni, dan Lausesabet agar selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Kita juga doakan pengkhotbah minggu ini ada Bok Suwirawanto dan juga Contoh Tea yang akan berkhotbah di hari Minggu. Kita doakan supaya persiapan khotbah mereka boleh berjalan dengan lancar. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami rindu berdoa ya Tuhan untuk ibadah hari Minggu, di mana ibadah ini akan terus dilaksanakan secara online. Tuhan, Kau yang menolong setiap ibadah yang diselenggarakan supaya boleh berjalan dengan lancar. Kami juga rindu berdoa ya Tuhan untuk setiap petugas ibadah, kiranya Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan berikan juga kesiapan hati untuk melayani Tuhan. Biarlah pelayanan ini dapat menjadi berkat bagi setiap orang, juga bagi setiap pribadi yang turut serta dalam melayani Tuhan. Kami juga rindu berdoa ya Bapa untuk Lauseleni dan Lausesabet yang selama ini sudah menolong untuk merekam ibadah dan melakukan pengeditan video. Tuhan yang terus memberikan kekuatan, Tuhan yang terus memberikan sukacita di dalam melayani Tuhan, dan Tuhan yang terus memimpin mereka dan memberikan berkat-berkat-Mu ya Bapa. Kami juga rindu berdoa ya Tuhan untuk Bok Suwira dan juga hamba-Mu yang akan berkhotbah di dalam minggu ini. Tuhan yang menolong supaya setiap khotbah yang dilaksanakan boleh berjalan dengan lancar, dan setiap hal yang kami sedang gumulkan boleh juga Tuhan yang memberikan jalan keluar. Tuhan, Kau yang menolong setiap kami di dalam mempersiapkan khotbah ini. Biarlah semua persiapan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan yang menjaga mulut, hati, dan pikiran kami, dan Tuhan yang menguduskan selalu. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita juga akan berdoa bagi Sekolah Metodis 11. Yang pertama, mari kita doakan untuk setiap guru-guru yang sedang mengisi raport. Kita juga doakan agar setiap orang tua dapat bekerja sama dalam hal administrasi sekolah. Kita juga berdoa untuk pembelajar tahun ajaran baru, supaya tahun ajaran baru bisa berlangsung tepat waktu, yaitu bulan Juli. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami juga rindu berdoa ya Tuhan untuk Sekolah Metodis 11. Tuhan, di dalam segala pembelajaran online yang kami lakukan, Tuhan terima kasih sudah memberikan kami jalan untuk boleh tetap mengajar anak-anak kami. Kami juga rindu berdoa ya Bapa untuk proses pengisian raport yang sedang berjalan, baik itu e-raport atau raport yang biasa. Kiranya Tuhan yang menolong setiap guru-guru yang akan mengisi raport. Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang berikan kesehatan selalu. Kami juga rindu berdoa ya Bapa untuk setiap orang tua, kiranya dapat bekerja sama untuk dapat dalam hal administrasi sekolah. Kiranya setiap orang tua dapat menyelesaikan dengan baik, dan setiap orang tua dapat bertanggung jawab di dalam hal administrasi sekolah. Kami juga rindu berdoa ya Tuhan untuk tahun ajaran baru ini. Kami rindu tahun ajaran baru dimulai sesuai dengan rencana, yaitu bulan Juli. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau yang berkehendak, Engkau yang beracara. Tuhan, ajarkan kami juga untuk taat kepada rencana dan rancangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Yang pertama, mari kita doakan agar penyaluran bantuan dana dari pemerintah bagi rakyat yang membutuhkan dapat terlaksana dengan baik dan terhindar dari korupsi. Kita juga doakan agar virus ini cepat berlalu dari dunia ini. Doakan agar presiden kita diberikan kekuatan dan kesehatan dan kebijaksanaan selalu, agar setiap peraturan yang dikeluarkan untuk menanggulangi COVID-19 dapat tepat sasaran. Kita juga doakan agar setiap warga Indonesia mau berkontribusi dalam menaati peraturan pemerintah. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau tahu kondisi bangsa dan negara kami. Ada banyak keputusasaan yang melanda negeri ini ya Bapa. Tuhan, di dalam segala hal yang terjadi, kami mau percaya bahwa Engkau akan memelihara kehidupan bangsa ini. Engkau mau memelihara kami semua ya Bapa, dan tidak akan pernah Engkau meninggalkan kami. Tuhan, kami rindu berdoa bagi penyaluran bantuan dana dari pemerintah. Kiranya Tuhan yang menolong supaya dana ini boleh sampai ke tangan rakyat dengan benar, dan tidak ada dana yang dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tuhan, Kau yang menolong supaya dana ini boleh tersalurkan dengan baik,
Engkau yang mengawal setiap orang yang bertanggung jawab menyalurkan dana ini ya Bapa. Kami juga rindu berdoa ya Tuhan agar virus ini boleh cepat berlalu dari dunia kami. Kami rindu berdoa ya Bapa, keadaan boleh kembali seperti semula. Tetapi sekali lagi ya Bapa, semua kami serahkan ke dalam rancangan Tuhan karena kami tahu Tuhan tahu waktu yang terbaik. Kami juga rindu berdoa untuk presiden kami, kiranya Tuhan Kau berikan selalu kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan. Tuhan juga tolong berikan beliau satu jalan keluar untuk boleh menanggulangi virus COVID-19 ini dengan tepat sasaran. Kiranya Tuhan yang menolong presiden dan pemerintahan kami, Tuhan yang terus mengawal mereka di dalam pekerjaan mereka sehingga apa yang mereka kerjakan dapat berkenan di hati Tuhan. Berdoa juga ya Bapak untuk setiap warga Indonesia, kiranya Tuhan berikan hati yang taat untuk menaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kami seringkali mendapati ya Bapak banyak warga yang tidak mentaati PSBB dan berbagai peraturan yang telah dikeluarkan. Tuhan kiranya Engkau yang mengetuk hati mereka. Engkau yang memberikan kepada mereka satu hati yang berhikmat dan bijaksana sehingga mereka boleh menaati peraturan pemerintah. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari juga kita berdoa bagi jemaat-jemaat kita yang berada di dalam usia yang lansia. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kesehatan selalu untuk setiap jemaat kita. Yang pertama, mari kita berdoa untuk Ailai Kim, Ailai Swan, dan juga Ai Huang Ching I. Kita doakan supaya mereka diberikan kesehatan selalu. Doakan juga untuk Mama Ibu Eli, Aceh Bunket dan istri. Kita juga doakan Aceh Ameng, Aceh Aweng, Aceh Hokcai, dan Mama dari Bang Rafe. Kita doakan agar setiap jemaat yang sudah berada di usia yang tidak lagi muda selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami juga rindu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hari ini ada di dalam usia yang sudah tidak lagi muda. Tuhan, Kau yang menyertai mereka dan Kau yang terus meneguhkan iman mereka. Kami rindu berdoa untuk Ailai Kim, Ailai Swan, Ai Huang Ching I, Mama dari Bu Eli. Kiranya Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan, dan penghiburan. Kiranya di masa tuanya Engkau boleh terus menjaga iman mereka dan meneguhkan iman mereka semakin dekat dengan Tuhan. Berdoa juga untuk Aceh Aweng, Aceh Ameng, Aceh Hokcai, Mama Rafe, juga Aceh Bunket dan istri. Kiranya Tuhan yang terus jaga kesehatan mereka, berikan penghiburan dan berikan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Berdoa juga di dalam setiap situasi hidup yang dialami jemaat GMI Titus, boleh tetap kuat dan teguh di dalam iman kepadamu ya Bapa. Bapa, kami juga rindu berdoa untuk setiap jemaat yang masih harus terus bekerja atau yang sedang dirumahkan, agar Tuhan yang menolong, memberikan selalu kecukupan di dalam perekonomian, memberikan juga selalu sukacita di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita juga berdoa khusus bagi jemaat. Kita berdoa bagi Bapak Petrus yang masih harus terus menjalani proses cuci darah. Kita doakan juga Bapak Yao Choi beserta dengan keluarga. Kita juga doakan Mama Calvin, semoga proses operasinya boleh berjalan. Kita juga doakan Mama dari Ciliting agar diberikan kesehatan selalu. Doakan juga Bok Suwira yang masih dalam masa pemulihan. Kita juga doakan Papa dari Kowilis yang terkena Parkinson. Kita juga doakan Ailai Kim yang kakinya sakit. Mari kita sama-sama berdoa bagi jemaat yang ada dalam kondisi sakit. Bapak, kami juga rindu berdoa ya Tuhan bagi Bapak Petrus di dalam proses cuci darah yang masih harus terus beliau jalani. Kiranya Tuhan yang menolong, menopang, menguatkan. Tuhan juga yang menjadikan beliau terus sebagai saluran berkat Tuhan dimanapun beliau berada. Berdoa juga untuk Bapak Yao Choi yang hingga hari ini Tuhan masih terbaring karena stroke. Tuhan, kiranya di tengah-tengah kondisinya, beliau boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan bukan hanya mengenal, beliau juga boleh menyerahkan hati dan hidupnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berdoa juga untuk Cieni beserta keluarga yang menjaga. Kiranya Tuhan yang menolong, memberikan kesabaran dan penghiburan yang datangnya daripada Tuhan. Berdoa juga untuk Mama Calvin, kiranya Tuhan proses operasinya boleh segera berlangsung dan operasinya boleh berjalan dengan lancar. Berdoa juga untuk Mama dari Ciliting, kiranya Tuhan anugerahkan kesehatan selalu. Dan juga Tuhan, kami rindu jika Mama Ciliting juga boleh dimenangkan oleh Tuhan. Kami juga rindu berdoa ya Bapak untuk Bos Suwira, kiranya Tuhan yang menolong proses pemulihannya,
Melalui obat-obatan, makanan, minuman yang digunakan kiranya dapat mempercepat proses pemulihan beliau. Berdoa juga untuk Bapak Ko Willis ya Bapak, kiranya di masa tuanya Engkau yang terus menghiburkan hatinya, memberikan beliau kekuatan dan kesehatan selalu. Demikian juga untuk istrinya, kiranya Tuhan yang menolong, menguatkan, dan Tuhan juga yang menolong selalu supaya mereka boleh percaya dan menerima Engkau sebagai juru selamat di dalam hidupnya. Berdoa juga untuk Ayla Ikim yang kakinya sedang sakit, Tuhan yang menolong, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan. Kiranya Tuhan memberikan selalu Ayla Ikim kekuatan dan daya tahan tubuh yang kuat di mana beliau harus selalu bekerja setiap hari. Tuhan yang menolong dan menguatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿门。